Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komputer akuntansi melalui Mayop untuk bab yang kedua. Baik, sebelum kita mulai belajar, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk anak-anakku kelas 11 akuntansi, di sini pada tampilan komputer akuntansi atau Mayop dalam perusahaan jasa kemarin di bulan-bulan sebelumnya sudah menjelaskan langkah awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, ya. Nah, ini adalah tampilan Mayopnya. Untuk bab yang pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, ya. Ya, ini adalah bab kedua, mengoperasikan aplikasi Mayop Accounting plus versi 18 pada perusahaan jasa. Materi kita yang akan kita bahas adalah bab yang kedua, yaitu mengoperasikan aplikasi Mayop Accounting plus versi 18 pada perusahaan jasa. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama seperti biasa setup data awal perusahaan yang bersih dari company profile, ya. Kemudian yang kedua adalah impor data dari akun Microsoft Excel. Kemudian ada namanya setting akun, ada yang namanya mengentry saldo awal neraca atau balance sheet. Kemudian membuat daftar pelanggan. Kemudian membuat daftar pemasok dan saldo awal utang, membuat daftar saldo barang dan jasa, memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Ya. Nah, yang pertama adalah setup data awal perusahaan. Nah, setup data awal perusahaan ini, ya, yang pertama ada profil pada bidang usaha perusahaan yang isinya data perusahaan. Kemudian yang kedua, kebijakan akuntansi, pahami untuk mengisi modul. Kemudian yang ketiga, buka aplikasi Mayop Accounting versi 18 seperti biasa, create untuk membuat data baru perusahaan. Yang keempat, itu langkah selanjutnya adalah create, pilih new company, klik next, ya. Kemudian yang kelima, new company profile, klik next. Nah, yang keenam adalah company information, ya, ini adalah data perusahaannya yang terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, fax, dan email perusahaan. Nanti kita pada saat membuka Mayop, kalian pasti akan mengetahui. Secara garis besar saya akan jelaskan teorinya terlebih dahulu, ya. Kemudian ada namanya accounting information, klik next. Kemudian ada namanya account list, kemudian klik next. Yang ke-9 company file, klik change. Untuk tombol change ini adalah untuk menyimpan data, ya, data yang akan kita buat, yang akan kita kerjakan, kemudian klik next. Nah, setelah sudah kita ganti filenya, lalu kita klik save dan klik next. Yang ke-10 conclusion, play opsi command center, ya. Nah, langkah yang kedua, impor data akun dari Microsoft Excel. Yang pertama, buka program Microsoft Excel seperti biasa di Microsoft Office, ya. Nah, account number, kemudian account name, header dan balance, account type. Kemudian yang kedua, tentukan lokasi penyimpanan file, klik save, kemudian klik save as. Simpan ekstensi atau text tab di limits, kemudian klik save, klik OK, dan klik yes. Nah, yang keempat, klik menu file, klik import data, pilih account information, muncul namanya import file, duplicate record. Nah, duplicate record ini adalah untuk menyimpan file yang akan kita simpan sebagai data cadangan, ya. Atau namanya duplicate record itu adalah file cadangan di flash disk atau di tempat kita menyimpan selain di dokumen. Kemudian pilih update existing record, klik continue, ya.
Nah, selanjutnya pilih daftar akun seperti biasa, klik open pada jendela import data yang sudah kita pindahkan, kemudian klik match all, klik import dan klik OK. Ya. Kemudian men-setting akun pajak perusahaan. Nah, ini masukkan dalam pajak pertambahan nilai ya. Yang pertama, klik list, pilih tax code ya. Tax code adalah kode pajak. Kemudian jendela tax code list hapus kode pajak free, pakai yang GST free. Klik kanan, kemudian pilih yang GST. Yang ketiga, edit kode pajak GST. Klik edit, klik OK. Nah, kemudian yang keempat, selanjutnya edit kode pajak NT. Cara kliknya edit, kemudian rubah klik pajak yang akan kita gunakan. Misalkan pajak pertambahan nilai PPN atau pajak penghasilan atau PPH. Nah, dan yang kelima, jika pengaturan pajak selesai, klik OK. Men-setting linked account ya. Yang pertama ada account and banking account, yang kedua ada sales account, yang ketiga ada purchase account, yang keempat ada payroll account. Nah, mengedit daftar akun. Daftar akun yang akan kita edit adalah sesuai dengan transaksi yang ada di soal. Ya, ada yang namanya menghapus akun, ada yang namanya merubah akun atau mengedit akun yang sudah ada di Mayo. Ya. Kemudian langkah selanjutnya ada yang namanya mengisi neraca saldo. Nah, mengisi neraca saldo atau balance sheet, langkah-langkahnya yang pertama, klik setup, kemudian klik balance, pilih account opening balance, akan muncul terdaftar neraca saldo. Kemudian input nominal saldo akun pada kolom opening balance ya, dalam soal yang akan kalian kerjakan nanti. Periksa saldonya, pastikan semua account opening balance saldo akhirnya adalah 0, tidak ada angkanya lagi. Kalau saldonya menunjukkan angkanya 0, berarti neraca saldonya itu balance. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan neraca saldo masih menimbulkan angka, berarti ada kesalahan dalam penulisan angka atau tidak balance ya. Kemudian membuat daftar pelanggan atau customer ya. Langkah-langkahnya, yang pertama klik cut file, pada jendela command center klik cut list, kemudian yang kedua klik tab customer dan klik icon new di sebelah kiri bawah. Yang ketiga isi kolom name dengan pelanggan tunai, tekan enter. Dan yang keempat lengkapi cut ID dengan kode misalkan C001, klik OK. Langkah selanjutnya membuat daftar pemasok ya. Langkah-langkahnya yang pertama ada namanya klik cut file, pilih jendela command center, klik cut list. Yang kedua selanjutnya klik supplier, pilih jendela cut list, klik icon new. Dan yang ketiga mengisi kolom name, isi kolom cut ID, isi kolom alamat, kemudian klik OK dan langsung di close kalau sudah selesai. Membuat saldo awal utang. Langkah-langkahnya yang pertama klik setup, klik balance, pilih supplier balance. Yang kedua, pada jendela supplier, klik add purchase ya. Yang ketiga, jendela historical purchase, isi kolom supplier name, jendela select from list, kemudian klik use supplier. Kemudian isi kolom PO atau purchase order, kemudian kolom date-nya, isi kolom memonya, dan isi saldo awal utang usahanya. Ya. Kolom total including tax jika ada, kemudian klik icon tax kodenya, pajaknya pajak apa, pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan, kemudian klik record. Ya. Nah, membuat daftar saldo awal persediaan barang dan jasa. Membuat daftar persediaan barang dan jasa yang pertama. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, klik menu inventory, jendela command center, pilih item list. Yang kedua, jendela item list, klik icon new. Kemudian yang ketiga, jendela item information, kemudian ke menu profile. Yang keempat, menu profile sudah, klik bayang detail. Kemudian yang kelima, selanjutnya pilih menu selling detail, klik OK. Dan yang keenam, apabila muncul dialog spelling, klik cancel. Yang ketujuh, jendela item information, menu profile. Dan yang kedelapan, selanjutnya pilih menu selling detail, isi kolom text code
atau pajaknya sesuai dengan yang ada di soal, kemudian klik OK dan klik close. Memasukkan daftar saldo awal persediaan barang dagang. Yang pertama, klik menu inventory, jendela command center, pilih count inventory. Yang kedua, jendela count inventory, klik adjust inventory, kemudian jendela account inventory. Yang ketiga, jendela adjustment information, isi kolomnya default adjustment account, pilih akun 1 sampai dengan akun 1 1300 untuk akun persediaan barang dagang, klik continue dan klik opening balance ya. Nah, lanjut pada jendela adjust inventory, isi kolom date-nya, tanggal terjadinya transaksi, kemudian isi kolom memo dan saldo awal persediaan barang dagang, kemudian klik record. Memeriksa kebenaran data perusahaan jasa baru. Yang pertama, klik menu account, kemudian pilih jendela command center. Yang kedua, pilih company file overview, kemudian mulai file name, kemudian isi payroll tax tab-nya, kemudian tanggalnya, dan klik next. Yang ketiga, menu account reconciliation review, klik OK. Setelah itu, isi kolom start date-nya, menu transaksi review-nya, tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom dan tanggal, klik review dan klik next. Kemudian jendela text expense review, isi kolom start date-nya, kolom tanggal terjadinya transaksinya, kemudian klik review. Setelah itu muncul pertanyaan mencetak laporan. Klik no, jangan klik yes ya. Ya, oke. Kemudian memeriksa kebenaran neraca saldo. Yang pertama, jendela command center, klik report, pilih account. Yang kedua, pilih trial balance, kemudian pilih jendela menu account dan klik customs. Kemudian yang ketiga, isi kolom strike-nya, periode dan bulannya. Kemudian kolom financial year-nya, tahun berapa, dan klik display. Selanjutnya muncul neraca saldo, klik kemudian nama save file yang kamu save, tinggal di klik filenya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi yang bab kedua. Lanjut untuk pertemuan selanjutnya adalah bab ketiga ya. Oke, dalam video ini jika ada yang bertanya nanti bisa silakan menghubungi saya, dan terima kasih untuk pertemuan hari ini di mapel pelajaran Mayop bab kedua. Ya, tinggal kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.